Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya hadir di majelis tafsir Ibnu Katsir yang insyaallah kita akan membahas tentang tema ma'rifatullah, menafsirkan surat Muhammad ayat 19. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, bahwa puncak daripada kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat adalah ada pada ma'rifatullah. Ada ketika kita mengenal lebih dekat Allah, ya. Menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, mendekati Allah, karena tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ma'rifatullah. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa la sa'adata lil ibad wala salaha lahum wala na'ima illa bi an ya'rifu rabbahum, bahwa tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba dan tidak ada kebaikan dan juga tidak ada kenikmatan kecuali ketika mereka mengenal Rabb mereka, ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini pada surat Muhammad ayat 19, di situ Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, ya, illallah, kecuali Allah. Jadi kita diperintahkan untuk menafikan atau meniadakan seluruh Tuhan palsu yang ada di dunia ini kecuali Allah, dan mengisbatkan, menetapkan hanya Allah lah sebagai tujuan, hanya Allah lah, ya, sebagai tempat kita kembali, ya. Hanya Allah lah sebagai satu-satunya zat yang disembah, ya. Jadi satu sisi kita menafikan seluruh sesembahan, ya, Tuhan palsu, ya, kita nafikan, artinya kita singkirkan. Nah, kemudian kita menetapkan hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenar-benarnya ma'rifatullah, ya. Inilah sebenar-benarnya tingkatan keimanan yang tertinggi bagi seorang hamba. Karena yang namanya iman itu al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih, ya, cabangnya. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Jadi puncak yang paling tinggi dari keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah ini. Karena itu adalah puncak ma'rifatullah, ya. Makanya Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Jabir, beliau bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi sebaik-baiknya zikir itu adalah menyebut kalimat la ilaha illallah, ya. Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat besar, ya.
kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. La ilaha illallah itu adalah inti daripada ma'rifatullah, ya. Nabi Musa alaihi salam, ya, pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa, ya Rabb, 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajari aku sesuatu, ya, yang dengan sesuatu itu aku zikir, ya, menyebut namamu, wa ad'uka bihi, dan aku berdoa dengan itu. Qala ya Musa, maka Allah menjawab, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya ajaran Nabi saja, ini juga diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Hampir semua Nabi dan Rasul membawa kalimat ma'rifatullah ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa bertanya kepada Allah, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hambamu mengucapkan ini, ya. Qala, dijawab oleh Allah, ya Musa, lau anna samawati sab', kalau seandainya 7 langit, ya. Jadi kalau seandainya 7 langit, wa amiruhunna ghairi wal aradina sab', jadi 7 langit dan juga 7 bumi, seisinya, seisi langit dan seisi bumi, ketika ditimbang fi kaffatin, ya, di 7 langit 7 bumi diletakkan di satu timbangan, ya. Kemudian kalimat la ilaha illallah fi kaffatin, kemudian diletakkan kalimat la ilaha illallah juga di satu timbangan yang satunya. Jadi kalau seandainya ditimbang, ya, 7 langit 7 bumi seisinya diletakkan di satu timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah juga ditimbang, ya, ya, mana yang lebih berbobot, mana yang lebih, ya, kuat, yang lebih berat timbangannya, maka malat bihinna la ilaha illallah, maka akan dikalahkan 7 langit 7 bumi, ya, seisinya tadi itu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya tadi Allah menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Karena kalimat itu lebih berat daripada 7 bumi dan 7 langit seisinya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena timbangan kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi, besok pada hari kiamat, ya, orang yang berpegang kepada kalimat la ilaha illallah, dia akan diampunkan seluruh dosa-dosanya. Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq. Nanti akan dipanggil, kata Nabi, salah satu dari umatku di tengah-tengah seluruh manusia, seluruh makhluk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijjilan, kemudian dibentangkan catatan buku amalnya sebanyak 99 buku catatan amal. Kullu sijjilin minha maddal basar, jadi didatangkan 99 catatan buku amalnya, satu, ya, satu catatan buku amal tadi itu dari 99, ya, itu panjangnya sejauh mata memandang. Jadi satu catatan amal itu, satu buku, ya. Bagaimana kalau itu 99? Nah,
Ketika dibentangkan 99 catatan amalnya tadi, ya, buku catatan amalnya tadi itu, ya, itu isinya semuanya adalah keburukan. Atungkiru min hadza syai'an, fulan kamu ingkar enggak kamu? Ya, kamu bisa enggak ingkar terhadap perbuatan burukmu ini? Ya, fayaqulu la ya Rabb, enggak bisa. Saya tidak bisa mengingkarinya. Iya betul, itu perbuatan burukku. Ya. Alaka udhrun aw hasanah fayuhabur rajul fayaqulu la. Ya. Apa kamu ini mengerjakan keburukan ini dulu kamu punya alasan? Enggak ada ya Allah. Apa kamu masih punya kebaikan? Nah, seingat dia udah enggak punya kebaikan lagi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan satu kartu, ya, yang tertulis kalimat la ilaha illallah yang dulu pernah dia ucapkan sama si fulan ini. Maka Allah keluarkan itu satu catatan, satu bitaqah, ya, diletakkan di mizan satu kalimat la ilaha illallah tadi dengan ditimbang dengan 99 buku catatan amal yang satu buku itu panjangnya sejauh mata melihat. Semua keburukan tadi akhirnya Allah letakkan di mizan, ya. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu menghapus seluruh dosa kesalahannya yang sepanjang 99 sijil tadi itu, ya. Itulah fadilah kalimat la ilaha illallah, ya. Makanya kalau orang itu masih ada la ilaha illallah di dalam dirinya, maka Allah haramkan darahnya, Allah haramkan nyawanya. Dia terhormat, dia sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang mukmin, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika ila dakhala al jannah. Tidaklah seorang hamba yang dia berpegang kepada kalimat la ilaha illallah thumma mata, kemudian dia mati ala dzalika, berpegang teguh terhadap kalimat la ilaha illallah tadi, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Qultu, aku bertanya lagi, kata Abu Dzar perawi hadis ini, wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang mengucapkan tadi itu dulu pernah zina, dulu pernah maling? Qala wa in zana wa in saraka, walaupun dulu pernah dia zina, walaupun dulu dia pernah maling, dia tetap masuk surga, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking, ya, kepingin yakinnya Abu Dzar, bertanya lagi, ya Rasulullah, masa walaupun dia dulu zina, walaupun dia maling? Iya, walaupun dulu dia zina, walaupun dulu dia maling. Walaupun dulu dia zina, walaupun dulu dia maling. Iya, sampai 3 kali Nabi memastikan itu. Walaupun dulu dia zina, walaupun dia maling. Artinya apa? Walaupun dia melakukan dosa besar, ya, tetapi di dalam dirinya masih ada kalimat la ilaha illallah, dia masih muslim, ya. Dan dia akan masuk surga. Bukan berarti Nabi menyuruh supaya zina, supaya maling, tidak. Kalau seandainya, ya, ya. Inilah kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling berhak mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berhak, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku besok pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan murni, dengan ikhlas, yang keluar dari dalam hatinya atau dalam jiwanya, ya, dia masuk surga. Dia masuk apa? Surga, ya. Makanya kita
disunnahkan untuk memperbanyak kalimat ini. Lebih-lebih habis sholat ya. Makanya Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah ya wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang membaca itu ya fi yaumin mi'ata marrah, sehari dia membaca 100 kali ya, kanat lahu adlu asyri riqabin, dia diberi pahala oleh Allah sepadan dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, hari itu dia dicatat telah melakukan 100 kebaikan. Wa kana lahu khirzan minasyaitan, dan Allah jamin dia ya selamat ya dari setan, keburukan setan. Yaumahu, pada hari itu. Dzalika, pada hari itu ya. Hatta yumsiya, sampai dia masuk sore hari ya. Artinya sehari penuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bihi illa rajulun amila aktsar minhu. Jadi artinya tidak ada orang yang bisa menyaingi keutamaan amal yang dia kerjakan itu ya, kecuali kalau orang mau melebihkan membacanya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan ya, kalimat la ilaha illallah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang hak yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sudah bisa ikrar, sudah bisa menyadari dan sudah bisa mempraktekkan bahwa di dunia ini tiada ilah, tiada Tuhan yang hak yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenar-benarnya dia telah masuk ke dalam makom ma'rifatullah ya. Kenapa dia telah ma'rifatullah? Karena hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan ya. Karena dia telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran, karena dia telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kembali ya. Makanya kalau orang sudah menyadari hal itu ya, dan dia sudah masuk ke dalam ma'rifatullah, kehidupannya tadi itu selalu diwarnai ya oleh kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kepentingan di dalam hidupnya kecuali karena Allah. Makanya kalau orang itu sudah ma'rifatullah, sudah arif billah atau menjadi seorang arifin, orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu la yutalibu wa la yukhasimu wa la yu'atibu. Maka di dalam kehidupannya tadi, karena kehidupannya hanyalah la ilaha illallah, maka dia tidak pamrih di dalam hidup ini. Dia tidak berharap ya terhadap balasan kebaikan manusia. Dia tidak menuntut kepada manusia ya. Wala yukhasimu wala yu'atibu, dan dia itu tidak mencaci maki atau tidak mencela ketika dia kecewa ya. Ini menyelisihi kebanyakan watak manusia, karena watak manusia itu kebanyakan dari mereka adalah pamrih. Ketika dia memberi, dia ingin kembali ya, mendapat imbalan, mendapat umpan balik dari apa yang dia berikan kepada manusia atau kepada makhluk. Nah, orang yang ma'rifatullah tidak seperti itu. Yang dia harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tamak terhadap ridhonya manusia. Karena kalau kita ngikuti keinginan manusia, pamrih terhadap manusia, sampai kiamat, sampai mati ya akan kecewa ya. Karena namanya dunia itu ya tempat ujian ya. Orang yang ma'rifatullah tadi paham bahwa manusia itu bukan tempat harapan. Tempat harapan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW
ketika beliau dimintai nasihat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz." Ya Rasulullah, wasiatkan aku dan beri nasihat yang singkat saja. Nasihatnya jangan panjang-panjang, singkat saja ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi mengatakan apa? Ayis fima indan nas. Hendaklah kamu terputus harapanmu dari manusia. Artinya apa? Jangan banyak berharap dari makhluk, dari manusia. Kamu akan kecewa. Ya. Karena orang yang kita harapkan itu terkadang dia sendiri butuh. Ya. Terkadang dia lemah, tidak mampu untuk memenuhi harapan kita. Makanya kalau manusia itu bersandar kepada selain Allah, itulah selemah-lemahnya makhluk. Ya. Sehingga di sini Allah mengingatkan kepada kita supaya hanya kepada Allah lah kita bersandar. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya, Allahus somad artinya Allah sebagai tempat kita kembali, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Karena kalau orang bergantung kepada selain Allah, seperti laba-laba yang bergantung di sarangnya. Artinya apa? Mudah terkoyak, mudah rapuh, mudah jatuh, mudah robek. Ya. Nah, orang yang ma'rifatullah tadi itu dia hanya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada pamrih, dan bukan bersandar kepada kecewa tadi, sehingga dia tidak mencela. Ya. Dan inilah sebenar-benarnya orang yang sudah ma'rifatullah. Ya. Dan itu ahli surga. Makanya ketika ahli surga masuk surga ditanya, kalian ini amalnya apa dulu? Mereka jawab, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dulu ketika kami di dunia, kami memberi makan kalian, artinya memberi makan makhluk, memberi makan kepada manusia, orang miskin, orang fakir, orang yang membutuhkan, liwajhillah, karena mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a, kami sama sekali tidak mencari balasan alias tidak pamrih, wala syukura, dan kami tidak mencari ucapan terima kasih. Terkadang kan kita ini manusia yang lemah ini ya, berbuat baik kepada orang, kemudian orang itu enggak mau terima kasih kepada kita, kadang kita kecewa. Kenapa harus kecewa? Emangnya kita beramal untuk makhluk atau untuk Allah gitu ya? Pertanyaannya, kalau memang amalnya untuk Allah, kenapa harus kecewa? Nah, kenapa harus pamrih? Nah gitu. Makanya orang yang ikhlas itu ketika memberi dia tidak berharap kembali. Dia hanya berharap kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ciri yang pertama, bahwa orang yang ma'rifatullah itu tidak pamrih ya, ketika dia memberi, dan tidak kecewa ketika tidak diberi. Ya. Ini ma'rifatullah. Sehingga hidup matinya itu hanya mencari Allah. Ya. Hidup matinya hanya mengenal Allah. Ya. Walaupun dia tidak dikenal manusia, ya, tapi dia berharap dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang mencari ya, sensasi dengan berbagai macam cara supaya dikenal manusia. Dia aktif di media sosial, bikin ini, bikin itu supaya viral, supaya dikenal manusia. Ketika dikenal manusia, banyak income masuk, relasi bisnis jadi lancar dan seterusnya. Ini manusia yang miskin. Dia banyak berharap kepada manusia, belum ma'rifatullah. Orang yang ma'rifatullah dia nggak ada kepentingan, ya. Kepentingannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak dikenal di bumi, dia dikenal di langit. Nah, itu prinsip orang yang ma'rifatullah.
Sehingga dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, manasikku ini, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Itu untuk siapa? Lillah, hanya karena Allah, untuk Allah saja. Nah, ini ciri orang yang berla ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena dia telah menafikan Tuhan-Tuhan palsu di dalam kehidupannya. Jangan dibayangkan Tuhan palsu itu hanya berhala saja. Iya, berhala itu Tuhan palsu. Tapi Tuhan palsu di era milenial ini banyak sekali. Berubah wujud. Ya. Materi itu terkadang menjadi Tuhan palsu. Jabatan itu terkadang menjadi Tuhan palsu. Hobi terkadang juga menjadi Tuhan palsu. Ya. Nah, Tuhan-Tuhan palsu seperti ini dia nafikan. La ilaha. Tidak ada Tuhan palsu yang hak untuk disembah. Artinya dia buang, dia singkirkan. Dan dia menetapkan illallah. Ya, kecuali Allah saja. Nah, ini ma'rifatullah tadi. Sehingga ciri ma'rifatullah tadi itu la yutalibu wa la yukhasimu wa la yu'atibu. Dia enggak ada kepentingan lagi, enggak ada pamrih kepada makhluk, ya. Dan enggak ada kecewa terhadap makhluk. Ya. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah ma'rifatullah. Kemudian ciri yang kedua, orang yang ma'rifatullah itu, ya, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ya. Orang takut itu kan karena perspektif dirinya yang kehilangan Tuhan. Orang sedih itu kan karena perspektif dirinya yang jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Hari ini jamaah sekalian, orang dihantui rasa takut dan rasa sedih dengan makhluk yang sangat tipis, yang sangat kecil sekali, yang tidak kelihatan oleh mata, yaitu virus corona. Ya. Ya. Orang dibuat takut luar biasa. Ya. Ya. Bagi orang yang ma'rifatullah, dia tidak takut dengan makhluk apapun. Dia tidak takut dengan penyakit apapun. Ya, karena orang yang ma'rifatullah itu dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya, itu atas kehendak Allah. 1 juta orang atau 1 miliar orang ingin mencelakai kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ya. Ya. Itu keyakinan, ya, bahwa manfaat dan madarat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak takut. Bukan berarti dia gegabah, tidak juga. Karena memang orang ma'rifatullah juga dia ikhtiar, ya, dan tawakal. Ya. Karena memang secara syariat kita diperintahkan untuk ikhtiar. Tetapi di dalam ikhtiar itu ada yang lebih penting, yaitu sifat tawakal tadi, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Nah ini tadi, itu makna illallah tadi. Dia menafikan seluruh Tuhan-Tuhan palsu dan hanya menetapkan Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, ajek, ya, berpegang teguh, ya, terhadap la ilaha illallah tadi itu, maka
buah daripada ma'rifatullah tadi, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak ada khauf, rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Apa yang mau disedihkan? Oh, dia punya Allah kok. Kalau seandainya manusia ini tidak punya apa-apa di dunia ini, selama dia punya Allah, cukup baginya. Dan seandainya manusia punya seluruh apa-apa yang ada di dunia ini, tetapi dia kehilangan Allah, miskin hidupnya. Ya. Makanya orang yang ma'rifatullah tadi itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Kalau toh dia kena musibah, kalimat yang muncul dari dalam hatinya yang kemudian diucapkan dengan lisannya, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kembali lagi kembali, inna lillah, sesungguhnya ini, ya, segala sesuatu ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kembali. Ya. Jadi orang yang ma'rifatullah memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu itu sama saja, karena dia hanya memiliki Allah. Nah gitu. Karena dia hanya mengisbatkan Allah saja. Ya. Makanya ciri yang ketiga, orang ma'rifatullah itu la ya'sifu ala fa'itin wa la yafrahu bi'atin. Orang yang sudah mengenal Allah, ma'rifatullah itu, dia tidak, ya, menyesal kalau kehilangan sesuatu. Ya. Jadi kalau orang sudah ma'rifatullah itu, dia tidak akan menyesal dan juga dia tidak merasa rugi kalau kehilangan sesuatu. Wala yafrahu bi'atin, dan dia juga tidak bangga ketika kedatangan sesuatu. Nah ini sangat dalam maknanya. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah itu ketika kehilangan sesuatu, ya, dia tidak menyesal karena dia percaya bahwa sesuatu itu telah diambil oleh Allah, telah diambil oleh yang punya, tidak hilang, hanya diambil oleh Allah. Dan juga dia tidak bangga ketika kedatangan sesuatu, ya, atau kelimpahan sesuatu. Kenapa? Karena dia melihat itu amanah dari Allah. Yang dia pikirkan sanggup atau tidak mengemban amanah ini. Ya. Orang kehilangan anak, dia tidak sedih. Ya. Atau dia kedatangan anak, dia juga tidak bangga. Karena antara kehilangan dan kedatangan ini, dia melihatnya dengan kacamata ma'rifatullah tadi, bukan dengan kacamata materi. Ya. Yang dilihat adalah ini Allah memanggil dan ini Allah memberi. Ya. Sehingga antara kehilangan dan kedatangan itu sama saja. Ya, karena dia telah yakin bahwa segala sesuatu tadi itu adalah antara diberi dan diuji, itu sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ma'rifatullah tadi itu la ya'sifu ala fa'itin wa la yafrahu bi'atin. Ya. Dia tidak menyesali ketika kehilangan sesuatu, ya. Dan dia juga tidak bangga ketika kedatangan sesuatu. Ya. Dia dikasih jabatan, dia tidak bangga. Dia kehilangan jabatan juga tidak sedih. Kenapa? Karena dia hanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan melihat kepada jabatan atau hartanya tadi. Nah, ini adalah ciri yang ketiga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah, ya, sebenarnya banyak sekali alamat orang yang ma'rifatullah, tapi saya sampaikan yang ringkas saja. Yang terakhir pada kesempatan ini, bahwa orang yang ma'rifatullah itu senantiasa merasa segala sesuatu dari amal kebaikannya ini adalah sebab rahmat Allah, sebab fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
bukan sebab dia pinter, bukan sebab karena ilmunya tinggi, bukan sebab karena dia berkeringat, tidak. Dia bisa ngaji, bisa sholat, bisa sedekah. Yang dia rasakan ini sedekah, ini ngaji, ini sholat, ini amal soleh, itu murni sebab rahmatnya Allah. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya berkeringat, bukan karena saya berilmu, bukan karena saya berakal, tidak. Ya. Maka Allah tegaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan semua itu adalah sebab karunia Allah dan sebab rahmat Allah. Maka yang demikian itu hendaklah mereka senang. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan di dunia ini. Itulah di dalam surat Yunus ayat 5-8 tadi, bahwa orang yang ma'rifatullah itu senantiasa berpegang kepada rahmat Allah. Dia merasa kebaikan yang dia kerjakan itu murni sebab rahmat Allah, dan bahkan dia masuk surga pun sebab rahmat Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.